Untuk membawa Nemesis ke konsol modern adalah sesuatu yang sudah kita tunggu-tunggu. Tetapi, transisi itu tidak semuanya mulus. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini, kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 perubahan terbaik dan terburuk dalam Resident Evil 3 Remake. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada 5 peningkatan yang paling signifikan dalam game tersebut, juga 5 perubahan yang tidak benar-benar pas. Karena kita akan membahas detail-detail pada bagian akhir permainan juga, maka spoiler alert. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out! Nomor 5 terburuk, pertahanan Carlos di rumah sakit. I'm gonna try to lower the window shutters to less entry points better. How do we do that? I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. Meski bagian di mana Carlos pergi ke rumah sakit dan mencari vaksin untuk Jill memang ada dalam versi originalnya, kejadian setelah dia mendapatkan vaksin cukup berbeda. Dalam versi original, saat dia berjalan keluar, ada bom yang sudah dipasang di lobi rumah sakit. Dan bom itu akan menghancurkan bangunan rumah sakit tersebut. Namun, dalam versi remake, Carlos harus mempertahankan ruangan yang ditutup oleh Tyrell dan Jill dari gelombang serangan zombie yang tidak ada habisnya. Perubahan gameplay yang drastis ini mungkin merupakan hal yang intens jika dilakukan seperti dalam Resident Evil 4. Tetapi di sini, gameplaynya malah membosankan karena zombinya terlalu lambat untuk memberikan rasa mengancam pada kita. Bagian ini juga dilakukan untuk waktu yang terlalu lama. Nomor 5 terbaik, bagian pembukaan. Listen, you gotta get out of there! What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now! All right, let me grab my... Dalam versi original, satu-satunya saat di mana kita menyaksikan puncak pembantaian dari wabah ini adalah pada bagian FMV pembukaan. Namun, ketika kita bisa menggerakkan Jill, sebagian besar dari pembantaian itu sudah reda dan digantikan oleh zombie yang bertebaran di mana-mana. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Dalam versi remake, kita bisa merasakan puncak dari wabah ini berkat kemunculan Nemesis yang mengejutkan. Dengan banyaknya warga yang panik di jalan dan helikopter berterbangan di atas untuk menjanjikan pertolongan, ini adalah cara yang sangat baik untuk memulai permainan. Sir, are you all right? Stay back! Don't come any closer! Hey, come on. There's a helicopter waiting to take you to safety. What safety? I'm not going out there! Nomor 4 terburuk, pertarungan melawan Nemesis dalam bentuk Beast. Harus diakui kalau bentuk kedua Nemesis dalam versi remake jauh lebih kreatif dibandingkan versi original yang membuatnya menumbuhkan banyak tentakel. Namun, masalahnya bukan pada desainnya, tetapi bagaimana game itu berjalan setelah fase kedua ini. Salah satu hal yang membuat Nemesis begitu mengerikan dalam versi original adalah dia bisa muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Tetapi setelah transformasi terjadi, rasa takut dari ketidaktahuan itu menghilang karena pemain dipaksa ke dalam arena boss fight dengannya atau segmen quick time event. Belum lagi fakta kalau dua dari pertarungannya memiliki pattern yang mirip sehingga bisa terbaca dengan mudah oleh pemain. Nomor 4 terbaik, Tyrell Patrick. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mihail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. Sejauh ini, salah satu kekuatan terbesar versi remake dibandingkan versi originalnya adalah versi remake membuat karakter-karakternya lebih disempurnakan. Dan Tyrell jelas mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dalam versi ini. Dalam versi original, tergantung pada ruangan mana yang dikunjungi oleh Carlos terlebih dahulu di rumah sakit, Tyrell hanya akan mendapatkan satu cutscene. Itu adalah Tyrell akan mati terkena ledakan. Namun dalam versi remake, dia diperkenalkan dari awal sebagai partner dari Carlos. Dia juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ceritanya, termasuk pergi ke RPD dan menjaga Jill setelah dia diberikan vaksin. Morning, sunshine. You saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself, crazy bastard. Sayangnya, dia tetap harus mati dalam game ini. Tapi setidaknya, kita bisa lebih mengenalnya, bukan?
Nomor 3 terburuk, terlalu dipenuhi aksi. Rocket launcher? Really? Hal ini jelas bukanlah sesuatu yang sangat menonjol dalam versi original. Versi remake sering membuat pemain melakukan aksi seperti berlari, bertarung, atau melakukan quick time events. Saking seringnya, sampai-sampai Nemesis menjadi tidak semenyeramkan versi originalnya. Tidak seperti versi original, jika Nemesis mengarahkan rocket launchernya padamu, kamu harus berlari di jalan-jalan kecil. Atau kamu harus berlari ketika dia mengejarmu. Adegan-adegan ini tidak begitu membuatmu merasa sedang memainkan Resident Evil 3, tetapi lebih terasa seperti Resident Evil 6 yang kita semua tidak suka. Capcom. Nomor 3 terbaik, Substation. Smells like... I don't even want to think about it. Ketika Jill harus pergi ke substation dalam kedua versi game untuk mengembalikan listrik baik pada cable car atau subway train, yang ditemukannya cukup berbeda. Dalam versi original, mengaktifkan circuit breaker akan membuka beberapa shutters di mana dia bisa menemukan fuse untuk cable car tersebut. Jangan lupa dengan zombie-zombie panggang itu. Namun dalam versi remake, segerombolan serangga yang dikenal dengan nama Drain Demos telah membuat substation tersebut menjadi sarang mereka, memaksa Jill untuk masuk ke dalam sarang dan mengembalikan listrik di 4 breaker. Area ini langsung menjadi salah satu bagian yang paling mengerikan dalam game tersebut dan membuat kita begitu tegang dalam playthrough kedua ini. Enjoy. Nomor 2 terburuk, Railgun. Dalam versi original, Railgunnya merupakan sebuah meriam besar yang tidak bisa dipindahkan, di mana Jill harus memancing Nemesis ke jalur tembakannya. Namun, dalam versi remake, pertarungan terakhir ini memberikan Railgun dalam bentuk handheld. Ya, meskipun kata handheld ini bisa dibilang kurang pas. Pertama-tama, coba kamu lihat ukurannya. Dengan mempertimbangkan komponen-komponen senjata ini, setidaknya kamu akan membutuhkan 2 orang untuk mengangkatnya. Tidak hanya itu, coba kamu lihat apa yang terjadi ketika Jill menembakkan railgunnya. Recoilnya begitu kuat sampai-sampai itu bisa memecahkan beton di sekitar Jill. Nah, jika memang begitu, tembakan itu juga seharusnya akan menghancurkan seluruh tulang Jill. Ini merupakan hal absurd yang sama seperti Chris memukuli batu besar. Capcom. Nomor 2 terbaik, Carlos di RPD. This is the police station. You sure? Looks like a cemetery to me. Yang satu ini jelas merupakan sebuah perubahan besar. Dalam versi original, RPD merupakan tempat pertama yang dituju oleh Jill. Dan itu juga merupakan tempat pertama dia bertemu dengan Nemesis. Dalam versi remake, Carlos lah yang pergi ke RPD. Dan sekarang itu terjadi setelah Subway Escape. Ada banyak perubahan yang menarik dalam sequence ini juga. Pertama, kita mengetahui bagaimana Marvin bisa tergigit, mengapa zombie Brad tidak ada dalam Resident Evil 2 Remake, dan sekarang kita juga menjumpai beberapa leakers di lorong. Mungkin salah satu throwback yang paling keren di sini adalah musik save room yang dimainkan di Dark Room adalah musik tema dari save room di Resident Evil 2. Karena pos ini merupakan setting utama dari game tersebut. Well, if cameras killed those things, I'd be set. Sebelum kita melihat perubahan terbaik dan terburuk nomor 1, ini dia beberapa honorable mentions. Bagian GOT ini memunculkan musuh-musuh baru, The Gammas, yang tidak ada dalam versi original. Ya, meski hanya singkat, jelas itu merupakan tambahan yang keren. Meskipun rasanya bagus untuk melihat interaksi antara Jill dan Kendo karena mereka tidak bertemu dalam versi original, jelas kalau ini dilakukan untuk fanservice, karena cutscene ini tidak mengubah apapun. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right?
Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1 terburuk, konten yang dipotong. Thanks, you saved us. I couldn't let you die. Is it you? Sejauh ini, perubahan terburuk juga kritik terbesar dalam Resident Evil 3 Remake adalah banyaknya konten yang dipotong dari versi originalnya. Terutama ketika dibandingkan dengan Resident Evil 2 Remake yang masih bisa mempertahankan atau menggambarkan kembali sebagian besar dari kontennya. Meski kita bisa melihatnya dari sungai, bagian Clock Tower itu hilang. Bagian Raccoon City Park juga tidak ada. Dan kita juga kehilangan satu-satunya bos yang bukan Nemesis, The Grave Digger. Belum lagi, sudah tidak ada bagian di mana kita bisa melakukan life choices, serta tidak ada The Mercenaries Mode. Padahal dua hal itu membuat Resident Evil 3 original memiliki nilai replayable yang tinggi. Dengan begitu, versi remake hanya memiliki sedikit konten. Capcom! Nomor 1 terbaik, Nikolai tidak bersama Umbrella. Nikolai, what are you doing? It's not after you. Meski dia sudah tidak menjadi komandan UBCS dalam versi remake karena peran itu diberikan kepada Mikhail, Nikolai masih memiliki motif yang egois dan tersembunyi. Meskipun ternyata ada orang lain yang mengendalikannya. No, don't care. My client ordered me to reduce Umbrella to drop. Dalam versi original, tujuannya adalah untuk menghabisi semua mercenaries lain serta atasannya agar dia terlihat seperti satu-satunya orang yang selamat dari misi bunuh diri tersebut. Dengan begitu, dia akan berada di posisi yang lebih unggul untuk meminta bayaran lebih. Since I'll be the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Meski masih menjadi musuh UBCS, sebagai ganti dari uang, kita menemukan kalau Nikolai bekerja untuk pihak lain yang ingin menghancurkan Umbrella. Mengingat kalau pihak yang belum kita ketahui ini adalah anti-Umbrella, mereka bisa jadi siapa saja, apakah kawan atau lawan. Menurut kamu, siapa mereka? Who are you working for? I'll tell you, if you get me out of here, I'll pay you whatever you want. You're a fool! Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.